Kembali lagi di Dialog Ainus Jabar pemirsa, dan kita masih membahas terkait sosialisasi penguatan pendataan keluarga dan kelompok sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021 melalui Kampung KB. Masih terhubung bersama dengan kedua narasumber saya, ada Bu Weni dan juga Pak Agung. Masih terhubung Bapak dan Ibu? Masih ya, baik. Saya akan ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, sebenarnya untuk kampung keluarga berkualitas ini, apakah memiliki ketentuan khusus dalam pengelolaannya, baik itu secara struktur ataupun juga kriteria, Pak Agung? Ya sudah pasti dalam pengelolaan kampung KB ini sudah ada strukturnya ya. Berjenjang dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, dengan 8 seksi yang ada. Nah, 8 seksi ini mengadop 8 fungsi keluarga. Nah, yang salah satunya itu adalah fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih dan kasih sayang, fungsi pelindungan, fungsi reproduksi, sosialisasi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Nah, sedangkan untuk klasifikasinya sendiri, ada beberapa klasifikasi yang kita sebutkan di sini. Yang pertama itu klasifikasinya dasar, berkembang, mandiri, dan paripurna. Nah, jadi kampung KB yang ada ini semuanya disesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat mereka masing-masing. Oke, baik. Bu Weni, mungkin tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Agung ya, ada 8 fungsi keluarga yang menjadi acuan pemberian tugas dalam struktur kampung KB ini, Bu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Weni, ini sebenarnya makna setiap fungsinya ini seperti apa sih, Bu? Ya. Jadi makna dari 8 fungsi keluarga itu bisa dijelaskan seperti begini ya. Yang pertama itu kan fungsi agama yang pertama. Betul. Nah, keluarga itu harus bisa berfungsi sebagai tempat menanamkan nilai-nilai agama dan juga budaya bangsa. Jadi setiap anggota keluarga itu menjadi manusia yang agamis yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan begitu. Kemudian fungsi yang kedua itu fungsi sosial budaya. Apa itu maksudnya? Nah, itu maksudnya dalam perkembangan anak, keluarga itu memiliki peran penting untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada anak. Sehingga anak kelak memiliki wawasan tentang kebudayaan daerah dan nasional. Kemudian yang ketiga, itu fungsi cinta dan kasih sayang. Cinta kasih itu kan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi diharapkan interaksi antara anggota keluarga yang saling menyayangi dan penuh kasih sayang itu akan menjadikan keluarga sebagai tempat yang menyenangkan, begitu Mbak. Kemudian ada fungsi yang keempat, yaitu fungsi perlindungan. Itu di mana keluarga harus berfungsi sebagai pelindung pertama dan paling utama dalam memberikan kebenaran dan keteladanan kepada anak. Keluarga tempat anak mengadu, mengakui kesalahan-kesalahannya, tempat bernaung, tempat berlindung bagi anak dan keturunannya. Kemudian ada lagi yang kelima, itu namanya fungsi reproduksi. Di mana keluarga merupakan tempat memperkenalkan dan menjelaskan fungsi reproduksi yang sehat dan terencana kepada anak, sehingga kelak lahir generasi penerus yang baik dan berkualitas. Itu harapannya. Kemudian yang keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, ini adalah untuk mendidik anak sejak awal pertumbuhan anak sampai dewasa. Nah, keluarga berperan penting terhadap upaya membentuk kepribadian yang baik dari waktu ke waktu sebelum mereka terjun dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, fungsi ekonomi. Keluarga harus merupakan tempat membina, menanamkan nilai-nilai keuangan keluarga. Jadi misalnya anak dididik misalnya bagaimana mengelola keuangan dengan baik, sehingga perencanaan keuangan keluarga yang baik itu mampu diwujudkan dalam keluarga yang kelak dibentuk oleh anak, sehingga bisa membentuk keluarga yang sejahtera karena keuangannya tertata dengan baik. Baik. Kemudian terakhir ada fungsi lingkungan. Keluarga bertindak sebagai pendorong kesadaran tentang pentingnya lingkungan yang bersih, yang sehat dan nyaman. Anak dan anggota keluarga itu cerminan bagaimana bisa menerapkan kebersihan lingkungan. Seperti itu, Mbak.
Baik, jadi bisa disimpulkan ya Bu bahwa tadi fungsi keluarga ini yang bisa dijadikan fondasi dalam sebuah keluarga, dan ini adalah poin-poin yang paling penting yang harus dimiliki setiap keluarga ya Bu Weni ya. Betul. Baik, lalu Pak Agung, ini sebenarnya apa output utama dari program Kampung Keluarga Berkualitas ini Pak Agung? Ya sudah barang tentu pasti untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya. Melalui pembinaan, pemberdayaan masyarakat, sehingga mendapatkan daya ungkit untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Kita mempunyai usaha kelompok yang namanya UPPKS. Peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Nah, dari sini keluarlah produk-produk unggulan yang nantinya bisa dijual oleh Kampung KB ini, sehingga nanti hasil dari penjualan ini bisa meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Ya pasti ya itu ini dengan Kampung KB itu sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, selanjutnya juga dengan adanya Kampung KB yang sudah banyak di seluruh kabupaten kota ini, saya harapkan sih banyak mendapat dukungan juga dari berbagai macam pihak, karena Kampung KB ini kan bukan milik BKKBN ya, tapi ini milik kita semua. Sehingga dengan adanya intervensi dari berbagai macam dinas lintas sektor terkait, ya itu menjadi stimulus awal bagi masyarakat untuk bisa berdaya saing gitu kan, untuk bisa meningkatkan potensi-potensi yang ada di wilayah mereka masing-masing. Baik, Bu Weni, tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Agung ya, output utama sebenarnya dari keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas ini, maksud saya. Ada yang sudah disebutkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat lewat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Lalu apa harapan Ibu sebagai anggota Dewan ini terkait dengan output keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas, Bu Weni? Oh ya, sesuai definisinya, Kampung KB itu kan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Betul. Jadi harus punya daya ungkit yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pengurus dan masyarakat di Kampung KB tersebut harus memiliki program, produk, inovasi yang disepakati bersama dan bisa dikembangkan oleh masyarakat sesuai potensi yang ada, apapun itu bentuk dan jenisnya. Nih contohnya, misalnya keluarga-keluarga yang sudah memiliki usaha makanan gitu ya, berupa membuat kue atau makanan dengan lainnya, itu dapat dikembangkan menjadi makanan untuk ini, untuk acara-acara di kelurahan atau di kecamatan, untuk snack-snacknya gitu dan konsumsinya gitu, di desa atau kecamatan. Nah begitu juga dengan usaha kerajinan atau souvenir. Ini contohnya di wilayah Cisewu ya, di wilayah Kabupaten Garut tuh sudah ada kesepakatan masyarakatnya bahwa kalau mengadakan acara-acara hajatan begitu, maka souvenirnya adalah yang buatan masyarakat sendiri begitu. Nah, jadi kemudian pola pemasarannya juga harus ditingkatkan, dikaitkan dengan online seperti itu. Jadi biar bisa berkembang lebih maju seperti itu. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat juga berarti ya Bu Weni ya? Persis, mulainya dari situ. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Weni dan juga Pak Agung, tapi kita harus jeda dulu dan kita saksikan dulu sebelumnya tayangan berikut ini pemirsa. Keluarga adalah tiang negara. Jika setiap keluarga hidup secara berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas, Indonesia juga akan sejahtera. Dan jangan lupa, di tengah keluarga yang sejahtera akan lahir keluarga yang sehat, keluarga yang cerdas. Sehingga pada saat Indonesia emas itu yang muncul adalah keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang produktif, keluarga-keluarga yang betul-betul memiliki kualitas. BKKBN menjadi sahabat keluarga dan juga sahabat remaja. BKKBN siap untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan lahirnya generasi yang sehat dan bebas stunting. Mari kita cegah stunting dengan mewujudkan keluarga yang kecil berkualitas guna mendukung tercapainya Indonesia maju.